Bayangkan sebuah dunia di mana manusia bukan hanya bergantung pada obat-obatan untuk sembuh, tapi juga pada kekuatan tersembunyi yang ada di dalam dirinya sendiri, pikiran. Ibnu Sina, seorang jenius besar dari dunia timur, yang dikenal bukan hanya sebagai dokter, tapi juga filsuf, ilmuwan, dan pemikir agung, telah lama menyingkap rahasia ini. Baginya, tubuh bukan sekadar kumpulan daging, darah, dan tulang, tetapi sebuah orkestra kehidupan yang dikendalikan oleh pikiran. Dalam catatan dan ajaran Ibnu Sina, kita menemukan sebuah kebenaran mendalam. Obat memang penting, dokter memang berperan, tetapi yang sesungguhnya menentukan kesembuhan adalah bagaimana pikiran dan jiwa menanggapi sakit itu sendiri. Ia pernah berkata, dokter hanya membantu, tetapi yang menyembuhkan adalah jiwa. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat indah, melainkan hasil pengamatan mendalam terhadap manusia. Coba renungkan. Pernahkah kamu merasa semakin parah sakitmu ketika kamu dipenuhi kecemasan? Atau justru merasa lebih ringan ketika ada keyakinan kuat bahwa kamu akan sembuh? Itulah bukti sederhana bahwa pikiran memiliki peran besar. Rasa takut, putus asa, dan keraguan bisa memperlambat kesembuhan. Sebaliknya, keyakinan, ketenangan, dan harapan bisa mempercepatnya. Ibnu Sina hidup di zaman di mana teknologi kedokteran modern belum ditemukan, tetapi ia mampu memahami sesuatu yang bahkan baru sekarang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Pikiran memengaruhi tubuh. Psikoneuroimmunologi, sebuah cabang ilmu modern, kini mengonfirmasi bahwa apa yang kita pikirkan memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Stres bisa melemahkan imunitas, sementara ketenangan dan optimisme bisa memperkuatnya. Bukankah ini sejalan dengan apa yang telah diyakini Ibnu Sina berabad-abad yang lalu? Namun, jangan salah paham. Ibnu Sina tidak menolak obat. Ia justru dikenal sebagai bapak kedokteran modern yang menyusun Canon of Medicine, sebuah kitab medis yang digunakan ratusan tahun di seluruh dunia. Baginya, obat adalah sarana penting, tetapi obat itu bekerja lebih kuat ketika pikiran pasien mendukung proses penyembuhan. Dokter memberi resep, tetapi pikiranlah yang menggerakkan tubuh untuk bangkit. Mari kita buat ini lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat kamu sakit dan berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak akan sembuh," tubuhmu mendengar itu. Sistem imunmu melemah, energimu turun, dan rasa sakitmu semakin berat. Tapi ketika kamu berkata, "Aku sedang dalam proses sembuh," tubuhku tahu caranya pulih. Energi dalam dirimu berubah. Tubuhmu merespons sugesti itu, memobilisasi sel-sel untuk memperbaiki diri. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia bukan hanya jasad, tetapi juga jiwa. Jiwa itulah yang menjadi pusat kendali. Ia percaya, keseimbangan antara pikiran, emosi, dan tubuh adalah kunci kesehatan. Ketika pikiran tenang, tubuh pun tenang. Ketika pikiran kacau, tubuh pun ikut kacau. Inilah mengapa ia menekankan pentingnya kebersihan hati, keikhlasan, ketenangan jiwa, dan keyakinan yang kuat. Pernahkah kamu mendengar kisah pasien yang sembuh hanya karena keyakinan? Inilah yang disebut efek placebo. Hanya dengan meyakini bahwa sesuatu bisa menyembuhkan, tubuh benar-benar memberi respons positif. Bagi Ibnu Sina, hal ini bukanlah kebetulan, melainkan bukti nyata bahwa pikiran punya peran penting dalam penyembuhan. Mari bayangkan sejenak. Jika setiap orang mampu melatih pikirannya untuk lebih positif, lebih penuh harapan, lebih percaya pada kemampuan tubuhnya untuk sembuh, berapa banyak penderitaan yang bisa berkurang? Berapa banyak sakit yang bisa lebih cepat pulih? Dan yang lebih penting, betapa damainya hidup yang kita jalani. Bukan berarti kita mengabaikan dokter, obat, atau pengobatan modern. Tidak. Tetapi kita belajar untuk menyatukan keduanya. Ilmu medis dengan kekuatan pikiran. Disinilah letak keseimbangan yang diajarkan Ibnu Sina. Ia bukan hanya dokter tubuh, tetapi juga dokter jiwa. Ia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia memahami dirinya secara utuh. Ingatlah, tubuh kita adalah rumah bagi jiwa. Jika rumah ini ingin tetap kokoh, maka pikiran yang ada di dalamnya harus sehat.
Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri, keyakinan yang kita pelihara, dan doa yang kita panjatkan adalah bagian dari obat itu sendiri. Setiap kali kamu berkata, "Aku bisa sembuh," kamu sedang menyalakan cahaya di dalam dirimu yang akan memandu tubuhmu untuk pulih. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya percaya pada obat. Percayalah juga pada dirimu sendiri. Percayalah bahwa tubuhmu diciptakan dengan kecerdasan luar biasa untuk memperbaiki dirinya. Percayalah bahwa pikiranmu bisa menjadi obat yang lebih manjur daripada yang pernah kamu bayangkan. Inilah rahasia yang diajarkan Ibnu Sina, rahasia yang bisa mengubah cara kita melihat sakit dan sembuh. Jika kamu sedang berjuang dengan penyakit, angkat kepalamu, tenangkan pikiranmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sedang dalam proses sembuh." Jangan biarkan ketakutan merampas energimu. Isilah pikiranmu dengan keyakinan, doa, dan harapan. Biarkan jiwa yang sehat memimpin tubuhmu menuju kesembuhan. Karena pada akhirnya, obat hanyalah alat, dokter hanyalah penuntun. Yang sesungguhnya menyembuhkan adalah kekuatan jiwa dan pikiranmu sendiri. Dan ketika kamu mampu mengendalikan pikiranmu, kamu sedang memegang kunci penyembuhan yang sejati. Bayangkan perjalanan hidup sebagai sebuah samudra luas. Tubuhmu adalah kapal, obat adalah layar, dokter adalah nahoda yang memberi arahan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, angin yang membuat kapal itu benar-benar bergerak. Angin itu adalah pikiranmu. Tanpa angin, kapal akan terombang-ambing, layar akan kaku, dan tujuan tidak akan pernah tercapai. Begitu pula dengan tubuh. Tanpa pikiran yang sehat, obat tidak bekerja maksimal, dan dokter tidak bisa berbuat banyak. Ibnu Sina menyadari bahwa setiap manusia membawa dokter batin dalam dirinya. Dokter batin itu adalah pikiran yang penuh keyakinan dan hati yang penuh ketenangan. Dokter batin inilah yang bekerja bersama dengan obat dan ilmu medis. Jika kita hanya mengandalkan obat, kita seperti menaruh layar tanpa angin. Tapi jika kita menyalakan dokter batin itu, maka layar akan terisi penuh, kapal bergerak, dan tubuh pun pulih dengan cepat. Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang petani yang menanam benih di ladangnya tahu bahwa benih itu butuh air dan pupuk. Tetapi yang lebih penting, tanahnya harus subur. Begitu juga tubuh kita. Obat adalah pupuk, dokter adalah pengairan, tapi tanah yang subur itu adalah pikiran kita. Jika pikiran penuh dengan racun berupa ketakutan, kemarahan, dan putus asa, maka benih kesembuhan tidak akan tumbuh. Tetapi jika pikiran penuh dengan keyakinan, doa, dan ketenangan, tanah itu menjadi subur, dan benih kesembuhan akan tumbuh dengan cepat. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Ia adalah satu kesatuan. Ketika kamu sedih terlalu lama, tubuhmu ikut melemah. Nafasmu menjadi berat, ototmu menjadi tegang, bahkan daya tahan tubuhmu turun. Tetapi ketika kamu bahagia, tubuhmu terasa ringan, energimu bertambah, dan sistem kekebalan tubuhmu menjadi lebih kuat. Apakah ini kebetulan? Tidak. Inilah hukum alam yang sudah ada sejak dulu, yang kini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Banyak penelitian sekarang menunjukkan bagaimana orang yang optimis memiliki umur lebih panjang, lebih jarang sakit, dan lebih cepat pulih dibanding orang yang pesimis. Orang yang punya tujuan hidup kuat, meski menghadapi penyakit berat, lebih mampu bertahan dibanding mereka yang menyerah sejak awal. Ini adalah cerminan ajaran Ibnu Sina. Jiwa yang kuat bisa menghidupkan tubuh, sedangkan jiwa yang lemah bisa mematikan tubuh meski obat tersedia. Pikirkan juga tentang kekuatan doa. Apa itu doa? Jika bukan kata-kata yang kita tujukan pada diri sendiri dan pada Tuhan dengan penuh keyakinan, doa menenangkan hati, doa menguatkan pikiran, doa menyalakan harapan. Doa adalah bentuk sugesti yang paling mulia, karena di dalamnya ada kepasrahan dan keyakinan. Ibnu Sina melihat doa sebagai bagian dari pengobatan jiwa. Karena ketika jiwa tenang, tubuh pun ikut tenang. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Bayangkan seseorang yang sakit, lalu setiap hari ia berkata pada dirinya, "Aku lemah, aku tidak bisa, aku tidak akan sembuh."
Kata-kata ini adalah racun halus yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sel-sel tubuhnya mendengar itu. Sistem imunnya menurun, semangat hidupnya padam. Inilah mengapa banyak orang yang semakin terpuruk bukan hanya karena sakitnya, tetapi karena pikirannya sendiri. Namun, bayangkan jika orang itu mengubah kalimatnya. Aku sedang dalam proses sembuh. Tubuhku tahu cara untuk memperbaiki diri. Aku percaya akan kesembuhan ini. Kata-kata ini adalah energi. Sel-sel tubuhnya bergerak, sistem imunnya bangkit, semangat hidupnya menyala. Pikiran itu mengubah getaran seluruh tubuh. Dan perlahan, tubuhnya benar-benar merespons dengan kesembuhan. Ibnu Sina seolah ingin mengingatkan kita, jangan pernah meremehkan satu pikiran baik, karena satu pikiran baik bisa menjadi obat yang lebih mujarab daripada segenggam pil. Tetapi juga jangan pernah meremehkan satu pikiran buruk, karena ia bisa menjadi racun yang lebih mematikan daripada penyakit itu sendiri. Mari kita tarik pelajaran ini ke kehidupan sehari-hari. Saat kamu bangun di pagi hari, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu berkata, "Aku lelah, aku tidak sanggup"? Ataukah kamu berkata, "Aku siap, aku bisa, aku akan jalani hari ini dengan baik"? Kata-kata yang kamu pilih akan menentukan bagaimana tubuhmu bergerak sepanjang hari. Pikiranmu membentuk kenyataanmu. Ketika tubuhmu sakit, jangan hanya berbaring menunggu obat bekerja. Bangkitkan juga pikiranmu. Bicaralah pada tubuhmu. Katakan pada jantungmu, tetaplah berdetak dengan kuat. Katakan pada sel-selmu, tetaplah bekerja dengan cerdas. Katakan pada dirimu, aku punya kekuatan untuk pulih. Ini bukan sekadar kata-kata kosong. Ini adalah komunikasi batin antara pikiran dan tubuh, komunikasi yang mampu menyalakan energi penyembuhan. Lihatlah bagaimana anak kecil sembuh lebih cepat dibanding orang dewasa. Mengapa? Karena anak kecil tidak membawa beban pikiran yang rumit. Mereka percaya, mereka yakin, mereka menerima apa adanya. Itulah yang membuat energi penyembuhan mereka lebih kuat. Sementara orang dewasa seringkali membawa ketakutan, kecemasan, dan keraguan. Itulah yang memperlambat kesembuhan mereka. Ibnu Sina ingin kita kembali pada kesederhanaan itu. Percaya pada kekuatan alami tubuh, percaya pada jiwa, percaya pada pikiran. Dengan cara itu, kita bisa menghadapi sakit dengan lebih tenang, dan sembuh dengan lebih cepat. Dan ingatlah, pikiran yang sehat bukan hanya menyembuhkan sakit, tapi juga mencegahnya. Jika pikiranmu penuh dengan damai, tubuhmu jarang sakit. Jika pikiranmu penuh dengan syukur, tubuhmu jarang rapuh. Jika pikiranmu penuh dengan harapan, tubuhmu jarang menyerah. Jadi, jadikan pikiranmu sebagai obat harian. Bukan hanya saat sakit, tapi setiap saat. Jadikan syukur sebagai vitamin, jadikan doa sebagai terapi, jadikan harapan sebagai energi, dan jadikan keyakinan sebagai obat utama. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah taman. Setiap organ adalah bunga, setiap sel adalah benih, dan pikiranmu adalah tukang kebunnya. Jika tukang kebun itu rajin, penuh kasih, dan selalu memberi pupuk berupa kata-kata positif, maka bunga-bunga di taman itu akan tumbuh dengan indah. Tapi jika tukang kebunnya lalai, penuh amarah, dan sering menabur racun berupa pikiran buruk, maka bunga-bunga itu akan layu, dan taman pun gersang. Ibnu Sina ingin kita sadar bahwa kesehatan bukan sekadar urusan fisik. Kesehatan adalah cermin dari apa yang kita pikirkan setiap hari. Bahkan penyakit yang tampak fisik seringkali memiliki akar dari pikiran yang kusut. Ketika pikiran gelisah, tubuh pun gelisah. Ketika pikiran damai, tubuh pun ikut damai. Pernahkah kamu melihat orang yang penuh semangat meski usianya sudah lanjut? Mereka tersenyum, mereka bercerita, mereka berdoa dengan tenang. Hasilnya, tubuh mereka tetap segar, meski keriput sudah memenuhi wajah. Sementara ada orang muda, tetapi wajahnya murung, tubuhnya cepat sakit, karena pikirannya penuh dengan kecemasan dan beban hidup. Inilah bukti nyata bahwa usia tidak selalu ditentukan oleh angka, tetapi oleh pikiran. Mari kita bayangkan sebuah situasi sederhana. Dua orang sakit dengan penyakit yang sama.
Yang pertama setiap hari berkata, "Aku lemah, aku tidak akan sembuh." Yang kedua setiap hari berkata, "Aku kuat, aku pasti sembuh." Obat yang diminum mereka sama, dokter yang merawat mereka sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Yang berpikir positif seringkali pulih lebih cepat, sementara yang berpikir negatif lebih lama merasakan sakitnya. Bukankah ini bukti betapa besar pengaruh pikiran? Ilmu modern memberi nama pada hal ini, efek placebo. Ketika seseorang percaya bahwa ia sedang menerima obat mujarab, tubuhnya merespons dengan kesembuhan, meskipun yang diberikan hanyalah pil gula. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memiliki zat aktif bisa menyembuhkan? Jawabannya, karena pikiran pasienlah yang memicu tubuhnya untuk sembuh. Dan sebaliknya, ada juga efek nocebo. Ketika seseorang percaya bahwa obat tidak akan bekerja atau bahwa dirinya akan semakin parah, tubuhnya benar-benar mengikuti pikiran itu. Ibnu Sina telah mengajarkan hal ini jauh sebelum istilah medis itu dikenal. Baginya, pikiran adalah obat, dan obat sejati harus menyentuh jiwa sebelum menyentuh tubuh. Sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi. Bagaimana cara melatih pikiran agar menjadi obat? Pertama, dengan menyadari kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri. Setiap kata adalah benih. Jika kamu sering berkata, "Aku lemah," kamu sedang menanam benih kelemahan. Jika kamu sering berkata, "Aku mampu," kamu sedang menanam benih kekuatan. Jadi, pilihlah kata-kata yang menjadi obat, bukan racun. Kedua, dengan menjaga lingkungan pikiran. Lingkungan yang penuh berita buruk, gosip, dan keluhan adalah racun bagi jiwa. Lingkungan yang penuh doa, ilmu, dan kata-kata bijak adalah vitamin bagi pikiran. Jika kamu ingin tubuhmu sehat, jagalah apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, dan apa yang kamu pikirkan. Ketiga, dengan menghubungkan pikiran dengan keyakinan spiritual. Doa, zikir, meditasi, atau refleksi adalah cara untuk menenangkan pikiran, sehingga tubuh pun mendapatkan sinyal damai. Saat jiwa pasrah, tubuh ikut pasrah. Saat hati tenang, tubuh pun ikut tenang. Mari kita renungkan sebuah perumpamaan lagi. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah kota besar. Obat adalah tentara yang datang dari luar untuk melawan musuh berupa penyakit. Tetapi tentara itu hanya bisa menang jika rakyat di dalam kota, yaitu pikiranmu, ikut mendukung. Jika rakyat kacau, takut, dan panik, tentara akan kalah meskipun kuat. Tetapi jika rakyat tenang, penuh harapan, dan percaya, tentara akan berperang dengan semangat dan kemenangan lebih mudah dicapai. Itulah sebabnya Ibnu Sina selalu menekankan pentingnya keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan, tetapi juga apa yang kita pikirkan. Bukan hanya soal obat yang kita minum, tetapi juga doa yang kita panjatkan. Bukan hanya soal tenaga dokter, tetapi juga energi harapan yang kita miliki. Ingatlah, tubuhmu memiliki kecerdasan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Luka kecil bisa menutup dengan sendirinya. Tulang yang patah bisa menyatu kembali. Sel-sel yang mati bisa digantikan dengan yang baru. Semua ini adalah bukti bahwa tubuh kita diciptakan dengan mekanisme penyembuhan alami. Namun mekanisme ini bekerja lebih kuat ketika pikiran mendukungnya. Maka, jangan biarkan pikiranmu menjadi penghalang. Jangan biarkan ketakutanmu menjadi racun. Jangan biarkan keraguanmu memadamkan semangat tubuhmu. Jadilah sahabat bagi tubuhmu sendiri. Dukunglah dia dengan keyakinan, dengan doa, dengan kata-kata positif. Karena pada akhirnya, seperti kata Ibnu Sina, dokter hanya memberi obat, tetapi yang menyembuhkan adalah jiwa. Bayangkan sejenak seseorang yang terbaring sakit di ranjangnya. Tubuhnya lemah, dokter sudah datang, obat sudah diminum, tetapi dalam hatinya ada dua suara yang saling bertentangan. Suara pertama berkata, "Aku tidak akan sembuh, penyakit ini terlalu berat." Suara kedua berkata, "Aku pasti bisa sembuh, tubuhku punya kekuatan untuk pulih." Sekarang pertanyaannya, suara mana yang akan lebih ia dengarkan?
Ibnu Sina ingin kita sadar bahwa jawaban itu bisa menentukan arah hidup seseorang. Jika ia mendengarkan suara yang penuh keraguan, tubuhnya ikut menurun. Tetapi jika ia mendengarkan suara keyakinan, tubuhnya bangkit, dan perlahan kesembuhan mendekat. Ada sebuah cerita dari dunia kedokteran modern yang seolah menghidupkan kembali ajaran Ibnu Sina. Seorang pasien divonis hanya punya waktu beberapa bulan untuk hidup. Tetapi ia menolak untuk percaya. Setiap hari ia berkata, "Aku akan sembuh. Aku masih ingin hidup lama." Ia mengubah gaya hidupnya, mengisi pikirannya dengan doa, tawa, dan keyakinan. Beberapa tahun kemudian, ia masih hidup dengan sehat, bahkan melampaui perkiraan dokter. Apa yang membuatnya bertahan? Bukan hanya obat, tetapi juga pikiran yang menolak menyerah. Begitulah pikiran bekerja. Ia bisa menjadi racun, tapi ia juga bisa menjadi penawar. Mari kita perhatikan keseharian kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengulang-ulang pikiran buruk? Aku lelah. Aku takut. Aku gagal. Aku sakit. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk tubuh perlahan-lahan. Tapi berapa kali dalam sehari kita mengucapkan kata-kata yang menguatkan? Aku bisa. Aku tenang. Aku sehat. Aku bahagia. Kata-kata itu seperti cahaya matahari yang menyinari tubuh, memberi energi untuk tumbuh. Ibnu Sina percaya, setiap kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri adalah doa. Dan doa, jika diulang dengan penuh keyakinan, menjadi energi yang nyata. Itulah sebabnya ia melihat pikiran sebagai bagian dari terapi. Bayangkan seorang musisi. Jika ia memainkan alat musik dengan nada yang salah, orkestra menjadi kacau. Begitu juga dengan pikiran. Jika pikiran kita fals, tubuh menjadi kacau. Tetapi jika pikiran harmonis, tubuh pun ikut menari dalam irama yang indah. Mari kita renungkan dengan perumpamaan lain. Tubuh seperti sebuah ladang luas, penyakit adalah rumput liar, obat adalah alat pertanian, dan pikiran adalah cahaya matahari. Tanpa cahaya, ladang akan tetap gersang meskipun alat pertanian sudah bekerja. Cahaya inilah yang menumbuhkan kehidupan baru. Dan cahaya itu adalah pikiran yang sehat. Kita mungkin sering mendengar orang berkata, "Semangat ya, cepat sembuh." Itu bukan sekadar ucapan sopan, tetapi sebenarnya doa yang sangat dalam. Karena semangat adalah bahan bakar kesembuhan. Tanpa semangat, tubuh lambat untuk merespons. Dengan semangat, obat lebih cepat bekerja. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi juga pikiran yang bebas dari beban. Banyak orang yang tubuhnya sehat tetapi pikirannya sakit, penuh iri, marah, takut, cemas. Akhirnya, penyakit itu perlahan merembes ke tubuh fisiknya. Begitu juga sebaliknya, banyak orang yang tubuhnya sakit tetapi pikirannya sehat, penuh sabar, syukur, doa. Hasilnya, mereka tetap kuat menjalani hidup, bahkan terlihat lebih segar daripada orang sehat yang pikirannya keruh. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina, keseimbangan. Obat perlu, dokter penting, tetapi pikiran adalah kunci. Jiwa yang kuat membuat tubuh bertahan. Jiwa yang lemah membuat tubuh cepat runtuh. Mari kita ambil contoh kecil lagi. Pernahkah kamu melihat seorang anak kecil yang terjatuh lalu menangis keras? Tetapi begitu ibunya berkata, "Tidak apa-apa, kamu kuat, ayo bangun." Tiba-tiba tangisannya berhenti dan ia berdiri lagi. Apa yang terjadi? Sang ibu baru saja memberi sugesti positif, dan pikiran anak itu menyalakan kembali kekuatannya. Inilah bukti sederhana bahwa kata-kata bisa menjadi obat. Sekarang bayangkan jika kita menjadi ibu bagi diri kita sendiri. Saat tubuh kita sakit, kita bisa berkata pada diri sendiri, "Tidak apa-apa, aku kuat. Aku bisa bangun. Aku sedang dalam proses sembuh." Kata-kata itu akan mengalir ke tubuh, menyalakan kembali harapan, dan menggerakkan sel-sel untuk bekerja lebih giat. Setiap hari, kita punya pilihan. Pilihan untuk mengisi pikiran dengan racun, atau dengan obat. Pilihan untuk tenggelam dalam ketakutan,
atau terbang dengan keyakinan. Pilihan untuk menyerah pada sakit, atau berdiri dengan semangat. Dan pilihan itu, seperti kata Ibnu Sina, bisa menentukan arah kesembuhan kita. Karena sesungguhnya, obat hanyalah alat. Dokter hanyalah perantara. Yang sesungguhnya menyembuhkan adalah pikiran dan jiwa yang percaya bahwa kesembuhan itu mungkin. Bayangkan malam yang sunyi. Seorang pasien terbaring dengan tubuh lemah, namun matanya menatap langit-langit dengan pikiran yang berputar-putar. Ia bisa memilih untuk berkata dalam hati, "Aku tidak sanggup, penyakit ini terlalu berat." Atau ia bisa memilih untuk berkata, "Aku percaya tubuhku sedang berjuang, aku akan sembuh dengan izin Tuhan." Pilihan sederhana itu, satu kalimat, satu arah pikiran, dapat menjadi pemisah antara keputusasaan dan harapan, antara menyerah dan bertahan. Inilah inti ajaran Ibnu Sina. Beliau memahami bahwa tubuh manusia tidak hanya bergerak karena otot dan darah, tetapi juga karena sesuatu yang halus, sesuatu yang tak terlihat, keyakinan. Keyakinan adalah api kecil yang bisa menyalakan seluruh sistem tubuh. Mari kita bayangkan sebuah perumpamaan lain. Pikiran adalah seperti tukang kayu, tubuh adalah rumah. Jika tukang kayu itu rajin, penuh semangat, ia akan memperbaiki setiap kerusakan dengan sabar. Tetapi jika tukang kayu itu malas, penuh keluhan, ia akan membiarkan rumah itu rusak hingga roboh. Begitu pula dengan tubuh kita. Pikiran adalah tukang kayu yang terus bekerja. Jika ia bekerja dengan keyakinan, tubuh akan diperbaiki. Jika ia bekerja dengan keluhan, tubuh akan runtuh lebih cepat. Kita juga bisa melihat hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang tampak selalu segar, meski pekerjaannya berat. Mereka penuh tawa, penuh semangat, penuh rasa syukur. Energi mereka tidak pernah habis. Sementara ada orang lain, meski pekerjaannya tidak seberat itu, selalu terlihat lelah, murung, mudah sakit. Apa bedanya? Bedanya terletak pada pikiran. Ilmu kedokteran modern kini mengonfirmasi bahwa stres kronis bisa melemahkan sistem imun, sedangkan pikiran positif bisa memperkuatnya. Hormon-hormon dalam tubuh, seperti kortisol atau endorfin, dipengaruhi langsung oleh pikiran dan emosi. Saat kita cemas, tubuh mengeluarkan hormon yang melemahkan sistem pertahanan. Saat kita tenang dan bahagia, tubuh mengeluarkan hormon yang mempercepat penyembuhan. Bukankah ini persis dengan yang diyakini Ibnu Sina sejak berabad-abad lalu? Mari kita tarik lebih jauh. Hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang. Di sepanjang jalan, kita akan menemui batu, duri, dan badai. Sakit adalah salah satu badai itu. Obat adalah perahu kecil yang membantu kita melewati ombak. Tetapi yang mengendalikan kemudi adalah pikiran. Jika pikiran tenang, perahu akan selamat melewati badai. Jika pikiran panik, perahu bisa tenggelam meski perahunya kokoh. Ibnu Sina ingin kita belajar mengendalikan kemudi itu. Caranya sederhana, tapi sering terlupakan. Menjaga kata-kata dalam hati. Jangan biarkan hati penuh dengan keluhan. Jangan biarkan lidah penuh dengan kata-kata yang melemahkan. Karena setiap kata yang keluar, setiap kalimat yang kita ulang, akan kembali masuk ke dalam tubuh, dan tubuh akan merespons sesuai dengan itu. Pernahkah kamu melihat seorang pemain bola yang cedera? Dokter memang mengobatinya, tetapi lebih dari itu, pelatih dan rekan setim selalu berkata padanya, "Kamu bisa pulih. Kamu akan segera kembali bermain." Kata-kata itu bukan basa-basi. Kata-kata itu menjadi kekuatan tambahan yang membuat sang pemain berjuang lebih keras dalam pemulihannya. Begitu juga dengan kita. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri bisa menjadi pelatih yang menyemangati, atau penonton yang mencemooh. Pilihlah menjadi pelatih bagi dirimu sendiri. Dan jangan lupa, pikiran positif bukan berarti menolak kenyataan. Pikiran positif bukan berarti menutup mata dari rasa sakit. Tetapi pikiran positif adalah memilih untuk melihat cahaya meski di tengah gelap. Pikiran positif adalah berkata, "Ya, aku sakit, tetapi aku sedang dalam proses sembuh. Ya, aku lemah, tetapi aku masih punya kekuatan untuk bangkit. Ya, aku diuji,
tetapi aku percaya ada jalan keluar. Ibnu Sina mengajarkan keseimbangan itu. Ia tidak pernah berkata, tinggalkan obat, cukup dengan pikiran. Tidak. Ia justru menulis kitab medis yang digunakan berabad-abad lamanya. Tetapi ia juga tidak pernah berkata, obat adalah segalanya. Karena baginya, obat hanyalah alat bantu. Yang membuat alat itu bekerja lebih efektif adalah pikiran dan jiwa pasien. Jadi, rahasia penyembuhan sejati bukan hanya resep dari dokter, tetapi juga resep dari hati. Resep itu sederhana: harapan, doa, syukur, dan keyakinan. Jika resep itu kamu minum setiap hari, maka obat apapun yang masuk ke tubuhmu akan bekerja lebih maksimal. Cobalah sekarang. Tarik napas dalam-dalam, lalu katakan dalam hati, tubuhku kuat, jiwaku tenang, aku sedang dalam proses sembuh. Ulangi kalimat ini setiap hari, setiap kali cemas datang. Biarkan kata-kata ini masuk ke dalam dirimu, menyalakan cahaya di setiap sel tubuhmu. Lihat bagaimana energi tubuhmu mulai berubah. Karena pada akhirnya, seperti kata Ibnu Sina, dokter memberi obat, tetapi yang menggerakkan tubuh untuk sembuh adalah pikiran dan jiwa. Bayangkan sebuah pagi. Matahari baru saja terbit, sinarnya hangat menembus jendela. Seorang pasien yang semalam sulit tidur karena sakit, kini membuka matanya dengan rasa lelah. Ia bisa memilih untuk berkata, hari ini pasti berat, aku akan menderita lagi, atau ia bisa memilih berkata, hari ini tubuhku sedikit lebih baik, aku bersyukur masih bisa membuka mata. Perbedaan kecil itu, cara memandang pagi, akan menentukan bagaimana tubuhnya merespons sepanjang hari. Inilah kekuatan pikiran yang dimaksud Ibnu Sina. Penyembuhan bukanlah peristiwa instan. Ia adalah proses. Dan proses itu dipengaruhi oleh sikap batin. Jika hati penuh syukur, tubuh menjadi ringan. Jika hati penuh keluhan, tubuh menjadi semakin berat. Mari kita bayangkan tubuh seperti sebuah orkestra besar. Obat adalah salah satu instrumen, dokter adalah dirigen, tetapi pikiran adalah melodi utama. Jika melodi itu sumbang, seluruh orkestra akan kacau, meski alat musiknya lengkap. Tetapi jika melodi itu indah, seluruh orkestra akan menyatu, menghasilkan harmoni penyembuhan. Perhatikan bagaimana seorang anak kecil sembuh dari sakit. Mereka tidak banyak berpikir tentang penyakitnya. Mereka hanya tahu bahwa besok mereka ingin bermain, ingin tertawa, ingin makan makanan kesukaannya. Mereka tidak terjebak dalam pikiran, aku tidak akan sembuh. Dan karena itulah tubuh mereka sering lebih cepat pulih dibanding orang dewasa yang penuh dengan kecemasan. Sekarang bandingkan dengan orang dewasa. Saat sakit sedikit, pikirannya langsung berlari jauh. Bagaimana jika aku tidak bisa sembuh? Bagaimana jika penyakit ini semakin parah? Bagaimana jika aku tidak sanggup menghadapi semuanya? Pikiran itu menekan tubuh, membuat imun melemah, membuat tidur tidak nyenyak, membuat penyembuhan terhambat. Ibnu Sina seakan ingin berkata, belajarlah dari kesederhanaan anak-anak. Mereka percaya, dan karena itu mereka sembuh. Ada sebuah penelitian modern tentang pasien kanker. Beberapa pasien diberikan terapi medis yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Mereka yang punya semangat hidup, keyakinan, dan harapan cenderung bertahan lebih lama, bahkan pulih lebih baik, dibanding mereka yang merasa putus asa. Inilah yang disebut spirit of healing, semangat penyembuhan. Dan Ibnu Sina sudah memahami hal ini berabad-abad lalu. Mari kita renungkan lebih dalam lagi. Setiap kali kamu berkata pada dirimu sendiri, aku bisa, aku kuat, aku sehat, tubuhmu merespons dengan mengeluarkan hormon yang menenangkan. Denyut jantung menjadi lebih stabil, pernapasan menjadi lebih dalam, sistem imun bekerja lebih baik. Sebaliknya, setiap kali kamu berkata, aku lemah, aku hancur, aku tidak sanggup, tubuhmu mengeluarkan hormon stres, jantung berdebar lebih cepat, tidur terganggu, dan sistem imun melemah. Itu sebabnya pikiran bisa menjadi obat, atau bisa menjadi racun. Bayangkan sebuah taman bunga. Jika kamu setiap hari menyiraminya dengan air jernih, bunga-bunga itu tumbuh indah.
Tetapi jika kamu setiap hari menumpahkan racun, bunga itu akan layu meski tanahnya subur. Begitu pula tubuhmu. Air jernih itu adalah pikiran positif, doa, dan syukur. Racun itu adalah ketakutan, putus asa, dan keluhan. Ibnu Sina tidak pernah mengajarkan untuk mengabaikan obat. Justru ia menulis Canon of Medicine, kitab medis yang dipakai ratusan tahun. Tetapi ia ingin kita tahu, obat bekerja paling baik jika jiwa pasien siap menerima kesembuhan. Pikiran yang positif membuka pintu bagi obat untuk bekerja lebih efektif. Sedangkan pikiran negatif menutup pintu itu, bahkan bisa membuat obat terbaik sekalipun kurang berguna. Mari kita ambil perumpamaan lain. Bayangkan ada dua ladang yang sama suburnya. Keduanya diberi benih yang sama, air yang sama, pupuk yang sama. Tetapi ladang pertama penuh cahaya matahari, sedangkan ladang kedua selalu tertutup kabut gelap. Ladang mana yang akan tumbuh lebih cepat? Tentu ladang yang mendapat cahaya. Begitu pula dengan tubuhmu. Obat adalah benih, dokter adalah pupuk, tetapi pikiran adalah cahaya matahari. Tanpa cahaya, benih itu sulit tumbuh. Itulah mengapa, setiap kali sakit, jangan hanya mengandalkan obat. Berikan juga cahaya pikiran yang positif. Katakan pada tubuhmu, aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk sembuh. Aku percaya setiap sel tubuhku sedang bekerja memperbaiki diri. Ulangi ini setiap hari, jadikan ia mantra yang menguatkanmu. Jangan lupa, pikiran bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga menjaga kesehatan. Orang yang sering bersyukur, tertawa, dan tenang cenderung jarang sakit. Sementara orang yang mudah marah, penuh cemas, dan sering mengeluh lebih cepat lelah dan sakit. Kesehatan sejati dimulai dari pikiran. Maka, rawatlah pikiranmu seperti kamu merawat tubuhmu. Jika tubuhmu butuh makanan bergizi, pikiranmu juga butuh makanan bergizi. Kata-kata positif, doa, ilmu, dan ketenangan hati. Jangan biarkan pikiranmu kelaparan oleh kebaikan, karena pikiran yang lapar akan mengisi dirinya dengan ketakutan. Dan inilah pesan terbesar dari Ibnu Sina. Dokter memberi obat, tetapi jiwa yang sehatlah yang menyembuhkan tubuh. Mari kita selami lebih dalam lagi. Penyakit seringkali tidak hanya berakar dari tubuh, tetapi juga dari pikiran dan hati yang lelah. Ada orang yang tubuhnya tampak sehat, tetapi selalu merasa sakit. Ada pula yang tubuhnya lemah, tetapi tetap tersenyum dan tampak bugar di hadapan orang lain. Bedanya ada pada cara mereka mengelola pikiran. Ibnu Sina memahami bahwa manusia bukan sekadar daging, tulang, dan darah. Kita adalah kesatuan jiwa dan raga. Jiwa yang kacau bisa membuat tubuh menderita. Jiwa yang damai bisa membuat tubuh bertahan melampaui dugaan. Maka, penyembuhan sejati bukan hanya mengobati tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Bayangkan seseorang yang sedang sakit lalu terus memikirkan kegagalan, kemarahan, dan kesedihan. Ia mungkin berbaring di tempat tidur, tetapi pikirannya berlari maraton dengan beban berat. Apa yang terjadi? Tubuhnya semakin sulit pulih. Tetapi jika orang itu mulai belajar memaafkan, melepaskan, dan bersyukur, tubuhnya terasa lebih ringan meski obatnya sama. Inilah sebabnya dalam banyak budaya, doa, meditasi, dan ketenangan batin dijadikan bagian dari penyembuhan. Ibnu Sina tidak menolak itu. Justru ia menyatukan ilmu medis dengan pemahaman tentang jiwa. Ia tahu, dokter bisa meresepkan ramuan, tetapi pasienlah yang harus menanamkan keyakinan di dalam dirinya bahwa ia mampu sembuh. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan dalam dunia medis. Seorang pasien diberi kapsul kosong tanpa kandungan obat apapun, tetapi ia diberitahu bahwa itu adalah obat terbaru yang sangat ampuh. Apa yang terjadi? Pasien itu mulai membaik. Inilah yang disebut placebo effect. Bukankah ini bukti nyata bahwa pikiran bisa memengaruhi tubuh? Ibnu Sina, jauh sebelum istilah placebo dikenal, sudah memahami rahasia ini. Ia menulis, kesehatan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Dari pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan keyakinan yang kuat.
Itulah mengapa ia sering mengingatkan bahwa hidup sehat berarti menata pikiran, menjaga emosi, dan melatih jiwa, bukan hanya menjaga makanan atau minum obat. Sekarang mari kita lihat kehidupan sehari-hari. Ada orang yang saat sakit masih bisa tertawa bersama keluarganya. Ada yang masih bisa bercanda dengan temannya di rumah sakit. Ada pula yang setiap hari mengeluh dan mengumpulkan rasa takut. Siapa yang lebih cepat sembuh? Hampir selalu, mereka yang tertawa, yang berbahagia, yang memelihara semangat hidup. Karena tertawa bukan sekadar ekspresi, ia adalah obat. Ia menggerakkan hormon bahagia yang memperkuat imun. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah kebun. Jika setiap hari kau menanam bunga syukur, bunga kesabaran, bunga keyakinan, maka kebunmu akan dipenuhi warna dan aroma yang indah. Tetapi jika setiap hari kau menanam benih ketakutan, benih kemarahan, benih keputusasaan, kebunmu akan dipenuhi duri yang melukai dirimu sendiri. Pikiranmu adalah benih. Tubuhmu adalah tanah. Apa yang kau tanam di pikiran, akan tumbuh dalam tubuh. Itulah sebabnya, Ibnu Sina selalu menekankan pentingnya keseimbangan. Obat dan pikiran harus berjalan seiring. Tubuh dan jiwa harus bekerja sama. Tidak cukup hanya mengobati badan tanpa memperhatikan pikiran. Tidak cukup hanya menguatkan jiwa tanpa memberi nutrisi pada tubuh. Penyembuhan sejati adalah kesatuan keduanya. Maka tanyakanlah pada dirimu, apa yang sedang kau tanam hari ini? Apakah kata-kata yang kau ucapkan pada dirimu penuh harapan atau penuh keluhan? Apakah bayangan yang kau simpan dalam pikiranmu tentang masa depan penuh cahaya atau penuh ketakutan? Ingatlah, tubuhmu mendengarkan setiap kata yang keluar dari pikiranmu. Jika kau berkata, aku lemah, tubuhmu melemah. Jika kau berkata, aku bisa, tubuhmu mengumpulkan kekuatan. Jika kau berkata, aku sembuh, tubuhmu bekerja menuju kesembuhan. Kalau kita ingin pikiran menjadi obat, maka pikiran perlu dilatih, sama seperti tubuh yang perlu olahraga. Pikiran yang dibiarkan liar akan mudah dipenuhi oleh kecemasan, ketakutan, dan bayangan buruk. Tetapi pikiran yang dilatih akan menjadi jernih, tenang, dan kuat. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa manusia bisa diarahkan. Sama seperti air yang deras bisa dibuat mengalir ke sawah jika ada saluran, pikiran pun bisa diarahkan untuk menjadi energi penyembuhan. Bagaimana caranya? Dengan melatih diri setiap hari. Mulailah dari hal sederhana, kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Banyak orang tidak sadar, mereka adalah musuh terbesar bagi tubuh mereka sendiri karena terus berkata buruk pada diri. Aku lemah. Aku tidak sanggup. Aku tidak bisa sembuh. Kata-kata itu bagaikan racun yang menetes pelan-pelan ke dalam tubuh. Lama-lama ia merusak keyakinan dan daya tahan. Sebaliknya, ubahlah kata-kata itu. Katakan, aku sedang dalam proses sembuh. Aku sedang belajar kuat. Aku percaya tubuhku mendengarkan niatku. Kata-kata ini akan menjadi vitamin bagi pikiran. Dan saat pikiran diberi vitamin, tubuh ikut menguat. Latihan berikutnya adalah pernapasan. Saat cemas, napas kita pendek dan terburu-buru. Tubuh pun menegang, pikiran kacau. Tetapi saat kita menarik napas panjang, perlahan, lalu menghembuskannya dengan tenang, tubuh merespons dengan melepaskan ketegangan. Ibnu Sina sendiri menekankan pentingnya keseimbangan antara tubuh dan jiwa, dan pernapasan adalah salah satu jembatan keduanya. Kemudian, ada latihan syukur. Setiap pagi, cobalah menyebutkan 3 hal yang bisa kamu syukuri, meski sederhana: udara yang masih bisa dihirup, mata yang bisa melihat, atau keluarga yang mendukungmu. Saat syukur memenuhi pikiran, tubuh akan lebih ringan menghadapi sakit. Rasa syukur membuat otak mengeluarkan hormon bahagia yang bekerja sebagai obat alami. Ada juga latihan visualisasi. Bayangkan tubuhmu sedang membaik. Bayangkan sel-selmu sedang bekerja keras memperbaiki jaringan yang rusak. Bayangkan dirimu tersenyum, sehat, berjalan dengan bebas. Bayangan ini bukan sekadar hayalan, melainkan sinyal yang dikirim ke otak untuk bekerja ke arah yang kamu bayangkan. Para ilmuwan modern menyebutnya neuroplasticity,
Otak bisa membentuk ulang jalurnya sesuai dengan bayangan dan kebiasaan pikiran. Semua latihan ini hanyalah cara untuk mengingatkan tubuhmu, aku siap untuk sembuh. Dan saat tubuh mendengar itu, ia akan bekerja sama dengan obat, dengan doa, dengan waktu. Tetapi ingat, latihan pikiran bukan berarti menolak kenyataan. Sakit itu nyata, rasa lelah itu nyata. Tetapi cara kita merespons sakit adalah pilihan. Ibnu Sina tidak meminta kita mengabaikan rasa sakit, melainkan mengajarkan agar kita tidak tenggelam di dalamnya. Kita boleh mengakui rasa sakit, tetapi jangan mengizinkan sakit itu menguasai seluruh pikiran. Seperti seseorang yang berdiri di tepi sungai deras. Ia tahu arus itu kuat, tetapi ia memilih untuk tetap berpegang pada batu yang kokoh agar tidak hanyut. Pikiran yang terlatih adalah batu kokoh itu. Ia menahan kita agar tidak terseret oleh arus ketakutan. Maka, setiap hari tanyakan pada dirimu, apakah pikiranku sedang menjadi obat, atau sedang menjadi racun? Jika kau temukan pikiranmu dipenuhi kecemasan, tarik napas, perbaiki kata-katamu, tanamkan syukur, lalu biarkan pikiranmu kembali menjadi cahaya bagi tubuhmu. Itulah inti dari pesan Ibnu Sina. Obat terbaik adalah gabungan antara ramuan dokter, doa yang tulus, dan pikiran yang percaya pada kesembuhan. Bayangkan seorang petani. Setiap hari ia menanam benih di ladangnya. Ada benih jagung, ada benih padi, ada juga benih sayuran. Petani itu tahu, apapun yang ia tanam, itulah yang akan tumbuh. Jika ia menanam padi, ia tidak mungkin menuai jagung. Jika ia menanam jagung, ia tidak mungkin panen padi. Begitu juga dengan pikiran kita. Apa yang kita tanam setiap hari, itulah yang akan tumbuh dalam tubuh dan kehidupan kita. Jika kita menanam benih ketakutan, maka tubuh kita akan panen rasa sakit. Jika kita menanam benih keyakinan, maka tubuh kita akan panen kekuatan. Lihatlah orang yang setiap hari berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak kuat." Ia seperti petani yang menanam benih duri. Ia tidak sadar bahwa suatu hari duri itu akan tumbuh, menusuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang berkata, "Aku bisa, aku sanggup, aku akan sembuh," sedang menanam benih bunga. Dan bunga itu akan tumbuh, memberi keindahan, memberi ketenangan, bahkan di tengah sakit sekalipun. Ada juga perumpamaan seorang pengemudi. Dua orang sama-sama memiliki mobil bagus. Satu orang setiap kali mengendarai mobilnya penuh dengan amarah, terburu-buru, membunyikan klakson tanpa henti. Mobilnya cepat rusak, mesinnya cepat aus. Sementara orang yang satunya mengendarai dengan sabar, tenang, dan penuh perhatian. Mobilnya awet, mesinnya bekerja dengan baik. Tubuh kita seperti mobil itu. Pikiran adalah sopirnya. Jika sopir penuh emosi dan tidak sabar, tubuh cepat rusak. Tetapi jika sopir tenang, sabar, dan bijaksana, tubuh lebih awet dan kuat. Mari kita lihat contoh nyata lain dalam kehidupan. Ada orang yang bekerja keras setiap hari, tubuhnya lelah, tetapi ia melakukannya dengan ikhlas, penuh syukur. Anehnya, tubuhnya jarang sakit. Ada juga orang yang kerjanya tidak terlalu berat, tetapi hatinya selalu mengeluh, pikirannya selalu penuh beban. Tubuhnya lebih sering sakit, lebih cepat lelah. Bedanya bukan pada pekerjaannya, tetapi pada cara ia memandang hidup. Pikiran yang penuh syukur menjadi obat yang menenangkan tubuh. Pikiran yang penuh keluhan menjadi racun yang melemahkan tubuh. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dirundung masalah besar, tetapi ia tetap bisa tersenyum? Orang seperti itu biasanya lebih kuat menghadapi sakit. Karena ia tahu, penderitaan tidak boleh menguasai seluruh hidupnya. Ia memilih untuk melihat cahaya, meski gelap ada di sekitarnya. Di sisi lain, ada orang yang meski masalahnya kecil, selalu membesarkan dalam pikirannya. Ia seperti orang yang membawa batu kecil di saku, lalu setiap hari berkata, "Batu ini berat sekali, aku tidak sanggup membawanya." Lama-lama ia benar-benar merasa hancur, bukan karena beratnya batu, tetapi karena pikirannya sendiri.
Ibnu Sina ingin kita belajar menjadi orang yang bisa membedakan antara sakit di tubuh dan sakit di pikiran. Sakit tubuh bisa diringankan dengan obat, tetapi sakit pikiran hanya bisa diringankan dengan cara berpikir yang benar. Jika keduanya ditangani bersama, barulah lahir penyembuhan yang sempurna. Cobalah bayangkan, jika setiap orang mulai mengubah pikirannya sedikit demi sedikit. Saat sakit kepala, alih-alih marah, ia berkata, "Ini tanda tubuhku butuh istirahat." Saat demam, ia berkata, "Tubuhku sedang melawan sesuatu, aku percaya ia sedang bekerja." Saat lelah, ia berkata, "Aku perlu berhenti sebentar, tubuhku butuh kasih sayang." Kata-kata itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Ia membuat tubuh merasa dihargai, bukan dimusuhi. Karena pada akhirnya, tubuh kita bukan musuh. Ia adalah sahabat yang setia menemani kita sejak lahir hingga akhir hayat. Ia bekerja siang dan malam tanpa henti. Jantung berdetak, paru-paru bernapas, darah mengalir, sel-sel memperbaiki diri. Seringkali kita lupa berterima kasih padanya. Kita hanya mengeluh ketika ia sakit, padahal setiap hari ia sudah bekerja tanpa henti untuk menjaga kita tetap hidup. Inilah yang ingin diingatkan Ibnu Sina. Rawatlah pikiranmu, maka tubuhmu akan merasa dirawat. Hargailah tubuhmu, maka ia akan bekerja lebih baik untukmu. Dan jangan pernah lupakan, doa, rasa syukur, serta keyakinan adalah bagian dari pengobatan yang tidak kalah penting dari obat itu sendiri. Ilmu kedokteran modern menemukan bahwa pikiran dan emosi memiliki hubungan erat dengan kondisi tubuh. Para ilmuwan menyebutnya psikoneuroimulogi, ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran dan emosi memengaruhi sistem imun manusia. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang optimis, penuh syukur, dan memiliki tujuan hidup yang jelas, cenderung memiliki sistem imun yang lebih kuat dibanding orang yang pesimis atau penuh stres. Salah satu penelitian terkenal dilakukan oleh Dr. David Spiegel dari Stanford University terhadap pasien kanker payudara. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa pasien yang mengikuti terapi kelompok dengan dukungan emosional, berbagi cerita, dan saling memberi semangat, hidup rata-rata 2 kali lebih lama dibanding mereka yang hanya mendapat pengobatan medis tanpa dukungan emosional. Artinya, kondisi pikiran dan emosi bisa memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup. Ada juga penelitian dari Harvard Medical School tentang efek meditasi dan pikiran positif terhadap tubuh. Mereka menemukan bahwa orang yang rutin melakukan latihan pernapasan dan visualisasi penyembuhan menunjukkan penurunan hormon stres, tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan tubuh lebih kuat. Seolah tubuh merespons langsung terhadap pikiran yang tenang. Penelitian lain di University of Wisconsin-Madison menemukan bahwa orang yang melatih rasa syukur setiap hari melalui journaling, menuliskan 3 hal yang mereka syukuri, memiliki kadar hormon stres lebih rendah, suasana hati lebih stabil, dan lebih jarang sakit dibanding mereka yang tidak melakukannya. Hal ini juga diperkuat oleh efek placebo yang tadi sempat disinggung. Penelitian demi penelitian menunjukkan, jika pasien percaya bahwa ia menerima obat yang ampuh, maka tubuhnya sering menunjukkan perbaikan nyata, meskipun obat itu hanyalah gula atau kapsul kosong. Sebaliknya, ada juga efek nocebo. Jika seseorang percaya obat itu berbahaya atau penyakitnya pasti memburuk, maka tubuhnya benar-benar bisa mengalami gejala buruk, meskipun secara medis tidak ada alasan kuat untuk itu. Semua ini menegaskan apa yang sudah dipahami Ibnu Sina berabad-abad lalu, bahwa pikiran, keyakinan, dan keadaan jiwa bukanlah hal sepele. Mereka adalah bagian dari proses penyembuhan yang sama pentingnya dengan obat itu sendiri. Jika ilmu kedokteran modern dengan segala kecanggihannya hari ini bisa membuktikan peran pikiran dalam kesehatan, maka betapa jauhnya pandangan ke depan Ibnu Sina. Ia hidup di abad ke-10, tetapi gagasannya tetap berdiri kokoh, bahkan didukung oleh penelitian-penelitian mutakhir. Dengan kata lain, ketika Ibnu Sina berkata, dokter memberi obat, tetapi jiwa yang sehatlah yang menyembuhkan tubuh, itu bukan sekadar nasihat filosofis, melainkan sebuah prinsip ilmiah yang kini diakui dunia medis. Mari kita masuk ke contoh-contoh latihan praktis yang sudah terbukti secara ilmiah bisa membuat pikiran menjadi obat.
sesuai dengan semangat pemikiran Ibnu Sina. Latihan pertama, pernapasan sadar. Caranya sederhana, duduk dengan nyaman, tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 hitungan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 hitungan. Ulangi beberapa kali. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa pernapasan yang tenang menurunkan kadar hormon kortisol, hormon stres, dan menenangkan sistem saraf. Saat tubuh tenang, sistem imun bekerja lebih efektif. Jadi, dengan hanya mengatur napas, kita sebenarnya sedang memberi sinyal pada tubuh, "Aku aman, aku bisa pulih." Latihan kedua, afirmasi positif. Bangun pagi, sebelum melakukan apapun, cobalah katakan pada dirimu di depan cermin, "Aku bersyukur atas hidup ini. Tubuhku sedang bekerja untuk sembuh. Aku kuat, aku sanggup." Kedengarannya sederhana, tetapi penelitian di Carnegie Mellon University menemukan bahwa afirmasi positif mampu mengurangi dampak stres dan bahkan meningkatkan performa sistem kekebalan. Kata-kata yang kita ucapkan berulang-ulang akan membentuk keyakinan, dan keyakinan itu menuntun tubuh untuk bergerak sesuai arah yang kita tanamkan. Latihan ketiga, journaling syukur. Sediakan buku kecil di samping tempat tidurmu. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari itu, sekecil apapun. Misalnya, aku bisa makan siang dengan keluarga, atau aku bisa tertawa dengan temanku, atau bahkan, aku masih bisa bernapas dengan lega. Studi dari University of California, Davis menemukan bahwa orang yang melakukan latihan syukur setiap hari selama 10 minggu merasa lebih bahagia, tidur lebih baik, dan memiliki kesehatan fisik yang lebih baik dibanding mereka yang tidak melakukannya. Latihan keempat, visualisasi penyembuhan. Tutup mata, bayangkan bagian tubuhmu yang sedang sakit. Lalu bayangkan ada cahaya hangat yang menenangkan, masuk ke bagian itu, memperbaiki, menyembuhkan, menguatkan. Bayangkan sel-selmu tersenyum, bekerja sama memperbaiki kerusakan. Penelitian dari Cleveland Clinic membuktikan bahwa visualisasi bisa meningkatkan kekuatan otot bahkan tanpa latihan fisik, karena otak mengirim sinyal seolah tubuh benar-benar berlatih. Artinya, bayangan dalam pikiranmu punya efek nyata bagi tubuh. Latihan kelima, tertawa. Ya, sesederhana itu. Carilah hal-hal yang membuatmu tertawa, menonton video lucu, bercanda dengan keluarga, atau mengingat momen kocak di masa lalu. Tertawa meningkatkan kadar hormon endorfin, hormon bahagia, yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami. Penelitian di Loma Linda University bahkan menunjukkan bahwa tertawa teratur meningkatkan sistem imun. Itulah sebabnya, orang yang hatinya ceria sering tampak lebih sehat dibanding mereka yang terlalu serius memikirkan hidup. Semua latihan ini sederhana, tetapi dampaknya nyata. Dan jika kita gabungkan dengan obat, dengan doa, dengan gaya hidup sehat, maka kita sedang menjalankan prinsip penyembuhan Ibnu Sina, menyatukan tubuh dan pikiran, ilmu dan jiwa, logika dan keyakinan. Karena sejatinya, tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Ia mendengarkan apa yang kita pikirkan, ia merespons apa yang kita rasakan. Dan setiap kali kita memilih untuk berpikir positif, bersyukur, bernapas dengan tenang, dan mengisi diri dengan keyakinan, kita sedang memberi tubuh kita kekuatan tambahan untuk sembuh. Mari kita lanjut dengan kisah nyata yang bisa menjadi bukti hidup, bahwa kekuatan pikiran benar-benar bekerja sebagai obat. Ada seorang pasien bernama Norman Cousins, seorang penulis terkenal asal Amerika. Ia divonis menderita penyakit serius yang disebut ankylosing spondylitis, sebuah kondisi degeneratif pada tulang belakang yang menyebabkan rasa sakit luar biasa dan membatasi gerak tubuh. Dokter mengatakan peluangnya untuk sembuh sangat kecil. Namun, Cousins tidak mau menyerah. Ia mengambil pendekatan yang tidak biasa. Setiap hari ia menonton film komedi, membaca hal-hal lucu, dan tertawa selama berjam-jam. Apa yang terjadi? Rasa sakitnya berkurang drastis, bahkan ia bisa tidur dengan nyenyak setelah tertawa. Seiring waktu, kondisi tubuhnya membaik jauh melampaui prediksi medis. Ia lalu menulis buku berjudul Anatomy of an Illness, yang menjadi bukti bahwa pikiran,
khususnya melalui tertawa dan rasa bahagia, mampu menjadi bagian dari penyembuhan. Ada juga kisah seorang wanita bernama Kelly Turner yang melakukan penelitian mendalam terhadap pasien kanker yang sembuh meskipun peluangnya sangat kecil. Dari hasil wawancaranya dengan lebih dari 1.000 pasien, ia menemukan pola. Mereka semua memiliki kesamaan berupa perubahan pola pikir. Mereka belajar melepaskan ketakutan, mengisi diri dengan syukur, menjalani hidup dengan penuh makna, dan percaya bahwa tubuh mereka mampu sembuh. Banyak dari mereka bertahan hidup jauh lebih lama dibanding prediksi dokter. Hasil penelitian itu ia tulis dalam bukunya Radical Remission. Di Jepang, ada penelitian yang menarik tentang efek kata-kata terhadap air yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto. Ia menunjukkan bahwa kristal air yang terpapar kata-kata positif, doa, dan musik indah membentuk pola yang indah ketika dibekukan, sementara air yang terpapar kata-kata negatif membentuk pola yang rusak dan tidak beraturan. Meskipun penelitian ini menuai kontroversi, idenya sederhana dan sejalan dengan pemikiran Ibnu Sina. Kata-kata dan pikiran memiliki energi yang bisa memengaruhi struktur. Dan mengingat tubuh manusia 70% terdiri dari air, bagaimana kita berbicara pada diri sendiri mungkin benar-benar memengaruhi kesehatan kita. Kisah lain datang dari pasien di rumah sakit modern. Dalam sebuah penelitian di Duke University, pasien yang menjalani operasi jantung dan memiliki sikap optimis menunjukkan pemulihan lebih cepat, lebih sedikit komplikasi, dan lebih kecil risiko kematian dibanding pasien dengan sikap pesimis. Optimisme bukan hanya membuat hati tenang, tetapi benar-benar mengubah respon biologis tubuh dalam penyembuhan.